Bimbingan teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh PPDP pada pemilihan 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menggelar pemilihan serentak. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020, petugas pemutakhiran data pemilih akan melaksanakan pencocokan dan pengisian di setiap rumah pemilih. PPDP harus berkonsultasi kepada PPS untuk melaporkan hasil coklit yang telah dilakukannya. Lalu, PPDP wajib mendatangi kepala lingkungan sebelum dan setelah coklit untuk mendapatkan informasi pemilih di lingkungannya dan memastikan semua pemilih yang terdapat di lingkungannya tersebut telah tercatat dengan benar. Dan sesama PPDP diharapkan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi. Setiap petugas diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data, di antaranya menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan plastik, dan face shield. Lalu wajib menjaga jarak aman minimal 1 meter dan hindari kontak fisik, yaitu dengan tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik lainnya. Mencuci tangan dengan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka. Selalu menyediakan antiseptik berbasis alkohol, dan baik petugas maupun pemilih wajib menggunakan alat tulis masing-masing. Upayakan tidak masuk ke dalam rumah saat mengunjungi pemilih, bisa di teras atau halaman, dan usahakan tidak terlalu lama. Setelah menyelesaikan tugas, petugas wajib melaksanakan sterilisasi diri dan menyemprot semua alat yang digunakan dengan disinfektan. Persiapan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020. Petugas PPDP mengikuti bimbingan teknis dari PPS. Petugas PPDP mengisi formulir kegiatan BIMTEK PPDP. Petugas PPDP mengecek kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja, dan alat pelindung diri. Dokumen diantaranya model AKWK untuk daftar pemilih, model AAKWK untuk daftar pemilih baru, model AA1KWK untuk tanda bukti pendaftaran pemilih, model AA2KWK untuk stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian, model AA3KWK untuk laporan hasil coklit PPDP, ATK PPDP, buku kerja, atribut PPDP, tanda pengenal, alat pelindung diri diantaranya masker, sarung tangan sekali pakai, pelindung wajah. Petugas PPDP berkoordinasi dengan kepala lingkungan. Petugas PPDP mengisi formulir koordinasi awal dengan kepala lingkungan. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih atau coklit dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020. Jangan lupa lakukan klik serentak pada tanggal 15 Juli 2020 dan gerakan coklit serentak pada tanggal 18 Juli 2020. Petugas PPDP mendatangi rumah pemilih. Berikut tata cara perkenalan, yaitu sapa pemilih dengan ramah dan santun, memperkenalkan identitas PPDP, meminta waktu dan kesediaan pemilih untuk dicoklit dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, mengupayakan bertemu pemilih tidak masuk ke dalam rumah, bisa di teras atau halaman, dan tidak terlalu lama, selalu memakai tanda pengenal dan alat pelindung diri. Bacakan atau tunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang sedang dicoklit yang terdaftar di dalam model AKWK. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga yang didatangi untuk menunjukkan dokumen kependudukan. Jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, salah atau tidak lengkap, maka PPDP memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP elektronik, surat keterangan, atau kartu keluarga pemilih. Pastikan kembali apakah masih terdapat anggota keluarga yang belum terdaftar. Jika terdapat anggota keluarga telah memenuhi syarat sebagai pemilih, catat dalam model AAKWK berdasarkan KTP elektronik, surat keterangan, atau kartu keluarga warga tersebut.
Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam model AKWK, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena telah meninggal dunia, pindah domisili menjadi anggota TNI atau Polri. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam model AKWK namun saat ini sedang tidak berada di rumah dan berdomisili di tempat lain dalam waktu yang cukup lama karena urusan tertentu, menjalankan tugas, bekerja di tempat lain, menempuh pendidikan, pindah domisili sementara, menjalani perawatan di panti sosial, rehabilitas, menjadi tahanan di rutan atau lapas. Pastikan pemilih tersebut terdaftar di AKWK. Tanyakan juga apakah anggota keluarga yang terdaftar dalam model AKWK namun saat ini sedang tidak berada di rumah dan berdomisili di tempat lain tersebut nanti pada hari H pemungutan suara pulang ke rumah kembali dan menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat rumah. Apabila pemilih tersebut pada hari H menggunakan hak pilihnya di tempat lain, sampaikan untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP mencoret pada kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan pada kolom keterangan. Daftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara dan anggota keluarga yang belum cukup umur di bawah 17 tahun pada hari H pemungutan suara tapi sudah atau pernah menikah yang belum terdaftar ke dalam model AAKWK. Meminta anggota keluarga yang belum cukup umur di bawah 17 tahun pada hari H pemungutan suara tapi sudah atau pernah menikah untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan, buku nikah, KTP elektronik atau surat keterangan. Petugas PPDP mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan form AKWK. Berikut contoh pencocokan data pemilih. Pastikan nomor kartu keluarga tepat pada kolom ini dan sesuaikan nomor induk KTP atau surat keterangan pada kolom ini. Petugas PPDP memperbaiki data pemilih bila tidak cocok pada formulir AKWK. Contoh merubah data pemilih bila data tidak cocok. Ubah data. Cek detail keterangan disabilitas di sini. Lalu cocokkan pada kolom ini, kemudian cek detail keterangan status perekaman KTP elektronik di sini. Berikut klasifikasi penyandang disabilitas. Kelompok penyandang disabilitas fisik antara lain amputasi, lumpuh, cerebral palsy, lumpuh otak, akibat stroke, akibat kusta, orang kecil, atau kerdil. Kelompok penyandang disabilitas intelektual antara lain disabilitas grahita, Down syndrome. Kelompok penyandang disabilitas mental antara lain psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian, autis, hiperaktif. Kelompok penyandang disabilitas sensorik antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas bicara. Berikut detail status perekaman KTP elektronik. B. Belum rekam, sudah rekam, namun memiliki surat keterangan. K. Sudah rekam, sudah memiliki KTP elektronik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pencatatan coklit. Pastikan bahwa pemilih yang akan didaftar adalah benar-benar warga daerah pemilihan tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik, kartu keluarga, atau surat keterangan. Jangan daftarkan pemilih yang berasal dari daerah lain atau perantauan yang telah tinggal atau menetap di wilayah kerja PPDP, tetapi belum atau tidak memiliki KTP daerah yang melaksanakan pemilihan. Pastikan pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat dan karena tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan atau pengurus kepala lingkungan. Sosialisasikan kepada warga yang ditemui secara domisili saat ini, berbeda dengan domisili yang tertera pada dokumen kependudukan, yaitu KTP elektronik atau surat keterangan atau kartu keluarga, namun memiliki hak pilih karena masih berada di wilayah pemilihan.
untuk mengkonfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan agar saat kegiatan coklit di daerah asalnya masih tercatat. Petugas PPDP mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat pada form AKWK. Contoh mencoret data pemilihan. Bila data tidak memenuhi syarat, coret. Dengan cara ikuti panduan keterangan sesuai angka di sini. Tulis U untuk mengubah data. 1. Jika pemilih sudah meninggal. 2. Jika data pemilih ganda. 3. Jika pemilih masih di bawah umur. 4. Jika pemilih sudah pindah domisili. 5. Jika pemilih tidak dikenal. 6. Jika pemilih berstatus sebagai TNI. 7. Jika pemilih berstatus sebagai Polri. 8. Jika pemilih hilang ingatan. 9. Jika hak pilih pemilih sudah dicabut, lalu coret pada baris yang salah dan tulis keterangan sesuai angka. Petugas PPDP mencatat pemilih yang belum terdaftar pada formulir AAKWK. Contoh pengisian formulir AAKWK. Bila belum terdaftar, dicatat, lalu cek kepemilikan KTP elektronik atau surat keterangan. Petugas PPDP memberikan tanda bukti pendaftaran formulir AA1KWK. Contoh pengisian formulir AA1KWK. Isi 10 item data dengan benar dan lengkap. Isi dan tempelkan stiker model AA2KWK, 1 kartu keluarga per 1 stiker, tepatnya di depan rumah pemilih. Petugas PPDP melakukan koordinasi setiap 10 hari sekali ke PPS. Petugas PPDP mengisi catatan koordinasi sesuai kondisi. Pelaporan pemutakhiran data pemilih atau coklit mulai 28 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020. Petugas PPDP mengecek kembali formulir. Petugas PPDP melakukan koordinasi akhir dengan Kepling. Bila ada koreksi data, maka lakukan coklit ulang. Petugas PPDP mengisi form koordinasi akhir dengan Kepling. Petugas PPDP menyerahkan hasil kerja ke PPS dengan berita acara. Petugas PPDP mengisi formulir AA3KWK berisi laporan hasil coklit PPDP. Petugas PPDP mengisi form resume akhir hasil coklit. Petugas PPDP mengisi berita acara serah terima dalam 2 rangkap. 1 rangkap untuk petugas PPDP, 1 rangkap lagi untuk PPS. Gunting berkas pada bagian tanda seperti ini. Petugas PPDP meminta tanda tangan PPS. Penting, petugas PPDP wajib menyimpan buku kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja. Cek pengumuman DPS pada tanggal 19 sampai dengan 28 September 2020 dan cek pengumuman DPT pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 atau silahkan cek langsung ke papan pengumuman kantor kelurahan setempat atau klik www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Jangan lupa gunakan hak pilihmu. Mari kita sukseskan pemilihan 9 Desember tahun 2020. Ayo nyoblos, datang ke TPS.